Tambah lagi ya, satu lagi ya. Nah, kalau ini ulama yang sangat masyhur, bahkan termasuk mutaakhirin Hambali yang pendapatnya diikuti oleh Hambali-Hambali mutaakhirin yang lainnya. Siapa beliau? Al-Imam Syamsuddin As-Safarini. Biasanya kalau di perkuliahan Pak, anak-anak kampus, anak kuliahan tuh nyebutnya Imam As-Safarini gitu. Imam As-Safarini Al-Hambali. Beliau madhabnya Hambali ya, dan Athari. Rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah wa Sawati'ul Asrar Al-Athariyah, beliau mengatakan Ahlus Sunnati wal Jama'ati thalathu firaqin. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 madhab, 3 kelompok. Yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah berapa? 3 kelompok kata Imam As-Safarini. Siapa? 1, Al-Athariyah. Nah, beliau mendahulukan Athari yang Hambali ya, karena beliau ulama Hambali ya, jadi disebutkan duluan. Al-Athariyatu wa imamuhum Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Madhab yang pertama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Athari atau Athariyah. Pemimpinnya siapa? Pendirinya ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Pendiri Hambali itu Pak, Imam Ahmad bin Hanbal yang muridnya Imam Syafi'i. Beliau juga dalam akidah punya gitu loh, madhab begitu. Terkenalnya dengan Athari gitu ya. Yang kedua, wal Asy'ariyah, madhab Asy'ari. Wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Jadi madhab yang kedua adalah Asy'ari. Imamnya, pendiri madhab Asy'ari adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau itu Pak, kalau nasabnya ditarik ke atas, ketemunya ke sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Jadi beliau ini cucu jauh lah, cucu dari sahabat yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Yang waktu itu Nabi mendoakan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, nanti wahai Abu Musa Al-Asy'ari, salah satu keturunanmu akan ada yang membela ajaranku. Itu sudah diprediksi Pak oleh Rasulullah. Waktu itu enggak ada yang tahu siapa itu keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari itu. Ternyata setelah ratusan tahun, sekitar tahun 300 Hijriah. 300 Hijriah itu setelah 4 mazhab lah. Karena kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan tahun 200-an ya, sekitar tahun 200 Hijriah. Nah, tahun 300 muncul namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau yang menghabisi firqah-firqah sesat Pak. Waktu itu umat Islam pada awalnya masih sama akidahnya Pak. Sama, akidah itu sama sebetulnya awalnya itu ya, akidahnya Rasulullah, para sahabat sama. Cuma kemudian muncul Mu'tazilah, muncul Qadariyah, Jabariyah, apalagi Mujassimah, macam-macam. Nah, muncul ini keturunan dari sahabat tadi namanya siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang membungkam itu firqah-firqah sesat itu. Beliau itu membela akidah Rasulullah ya, membela akidah Nabi, karena gara-gara muncul firqah-firqah yang sesat ya, kelompok yang sesat. Yang ketiga langsung ya, wal Maturidiyah. Yang ketiga adalah mazhab Maturidi. Wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Mazhab ketiga Maturidiyah, pemimpinnya atau pendiri mazhabnya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini sezaman Pak, Bu, dengan Imam Asy'ari, dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Jadi pendiri Asy'ari sama pendiri Maturidi itu sezaman itu. Bedanya kalau Imam Asy'ari itu dia pusatnya di Baghdad waktu itu, di Irak. Pusat peradaban Islam kan dulu di sono ya, banyak di sana. Beliau fokusnya di sana. Tapi kalau Imam Maturidi itu kalau nggak salah di Mesir atau di mana gitu, jauh lah, jauh dari peradaban, jauh dari keramaian begitu. Ya, tapi sama-sama membela akidah Ahlussunnah, sama-sama membela memupuk akidahnya Nabi SAW. Nah sampai sini kita menjadi tahu jamaah, kesimpulannya apa? Berarti Ahlussunnah wal Jamaah secara spesifik, kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Ada 3 madhab. Kalau dalam fikih tadi kita bilang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
maka dalam bidang ilmu akidah Anda harus yakin, Anda harus viralkan ini Pak, Bu, bahwa akidah kita, akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilestarikan, dilanjutkan oleh 3 madhab. Yang menjaga akidahnya Nabi itu tiga madhab besar. 1, madhab Asy'ariyah atau madhab Asy'ari. 2, madhab Maturidiyah atau madhab Maturidi. Yang 3, madhab Athariyah atau Athari. Hambali tadi loh, Hambali itu Athariyah. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu dalam ilmu akidah nanti mungkin ada yang condong ke Asy'ari silahkan, atau condong ke Maturidi silahkan, atau ke Athari yang Hambali juga silakan, tidak apa-apa, karena hakikatnya 3 madhab ini sama, satu sebetulnya tadi disebutkan ulama, membela ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi mau dirubah, mau diselewengkan oleh kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah dan yang lainnya itu. Nah, ini saya pikir harus terus kita sampaikan Pak Bu. Karena saya sering nemu jamaah ya, mereka itu nggak kenal apa itu Asy'ari Maturidi, nggak kenal apa itu Athari gitu. Ya yang sering viral memang fikih ya, fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Hanafi, Maliki. Alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah. Bahkan yang dulunya banyak tidak mau bermadzhab secara fikih, sekarang sudah banyak yang mempelajari madzhab-madzhab fikih ya, alhamdulillah. Nah sekarang ini tinggal akidahnya ini loh Pak, yang agak luntur sekarang itu, kurang diviralkan menurut saya ya. Tolong sampaikan kepada khalayak kaum muslimin semuanya ya, termasuk keluarga kita masing-masing. Kalau dalam ilmu akidah pelajarilah, ikutilah kitab-kitab madhab Asy'ari atau madhab Maturidi atau madhab Athariyah. Sampai sini jelas jamaah? Alhamdulillah. Kalau di Indonesia biasanya madhabnya yang mana dari 3 ini? Biasanya Asy'ari Pak, biasanya. Terutama kalau yang NU ya, Nahdlatul Ulama, kebanyakan Asy'ari. Kalau Maturidi itu banyaknya di daerah India Pak. Maturidi itu akidahnya banyak tersebar di daerah India atau ya daerah sono lah, jauh gitu ya. Meskipun ada juga mungkin orang Indonesia yang ikut Maturidi. Nah kalau Athari ini kebanyakan Saudi. Siapa? Negara apa? Arab Saudi. Tetapi jamaah, untuk mazhab Athariyah ini tolong nanti bedakan dengan Wahabi. Loh Pak Ustadz, Wahabi itu bukannya pengikut Imam Ahmad bin Hambal, ikut Hambali? Tidak Pak. Setelah kami pelajari dengan guru-guru saya ya, dengan para masyayikh, ternyata Wahabi dengan Hambali atau dengan Athari itu jauh sekali Pak, jauh sekali. Kalau Anda ingin tahu bedanya, ya nanti ngaji terus sama saya di Sabtu pekan keempat ini. Insya Allah nanti akan tahu bedanya ajaran Wahabi atau akidah Wahabi dengan akidah Athari Hambali yang murni itu. Ya, oke, dah sampai sini jelas ya. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara spesifik kita sebut Asy'ari, Maturidi dan Athari. Siapa yang dulu waktu kecil atau sebelum ini pernah belajar mazhab Asy'ari Pak? Pernah? Sama sekali belum? Belajar ilmu akidah pasti pernah ya. Cuma kadang-kadang enggak runtut gitu ya. Ini saya bawa kitab Pak, mazhab Asy'ari. Ini tipis untuk dasar. Bapak Ibu kalau mau mendalami akidah Asy'ari, nanti saya kasih tahu kitab-kitab mazhab Maturidi, kitab Athari Hambali, saya kasih tahu nanti insya Allah ya. Nah yang saya bawa ini kitab namanya Nurudz Dzolam, syarah kitab Aqidatul Awam. Kalau Aqidatul Awam pasti pernah dengar ya. Apa? Aqidatul Awam. Itu karya Imam Ahmad Al-Marzuki, disyarah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ulama kita dari Banten, Tanara, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Kasyifatus Saja, pengarang kitab Nihayatuz Zain. Nah, itu beliau mengarang ini. Akidah Asy'ari namanya Nurudz Dzolam. Nanti kapan-kapan kita baca ini ya. Wajib Pak ini hukumnya Anda belajar ilmu akidah. Harus, supaya akidah kita, tauhid kita itu benar-benar nancep, benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada ini di sini sifat 20 itu di sini Pak, ada Pak. Apa itu sifat 20?
Loh ini gimana ini? Akidah itu ya, itu ilmu akidah. Sifat 20 itu yang wujud kita bako itu loh. Wujud kita bako. Hafal Bu? Coba sebutkan 20 itu. Bawa Pak coba. Bareng-bareng. Ayo Pak, sebutkan 20 sifat itu apa? Ya, bareng-bareng yuk. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 sifat itu Anda wajib hafal, Anda wajib tahu maknanya. Kenapa? Itu untuk mengenal Allah. Kita mengenal Allah itu melalui sifat Allah. Sifat Allah banyak Pak, banyak ya, tidak terbatas. Asmaul Husna saja 99. Sebetulnya banyak sifat Allah itu. Tapi ulama ngasih kemudahan buat Anda yang super sibuk ini, kita ini ya. Dikasihlah 20 itu bagus, sudah minimal lah 20 itu sudah bagus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini saya cukupkan pengenalan mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya apa? Pokoknya mazhab akidah itu 3 inilah gitu. Selain 3 ini kita nyebutnya firqah dolalah. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, Jabariyah, itu mazhab akidah juga, tapi yang menyeleweng lah gitu ya, yang sesat. Baik. Nah ini sudah saya buatkan tahun-tahun wafatnya. Asy'ari itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafatnya tahun 324 Hijriah. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi 333. Sezaman Pak, sezaman ya. Kalau Imam Ahmad lebih dulu beliau 241 Hijriah. Pak Ustadz, ini masih ada waktu nggak ini? 5 menit lagi ya. Pak Ustadz, kenapa ya kok yang populer tuh kayaknya cuma Asy'ari Maturidi? Biasanya nyebutnya apa? Asy'ari Maturidi kan? Jarang orang bilang Asy'ari Maturidi Athariyah. Yang nomor 3 itu jarang Pak disebut Pak. Bahkan saya waktu mondok di Jepara, di pesantren, ya saya tahunya mazhab akidah itu cuma 2, Asy'ari Maturidi itu Pak. Tapi setelah saya kuliah di Lipia, Jakarta dan seterusnya, saya belajar dengan berbagai macam masyayikh. Ternyata ada mazhab akidah Ahlussunnah yang ketiga, yaitu Atsari. Pertanyaannya, kenapa yang populer kok cuma 2? Atsari itu meskipun ada tapi enggak begitu populer Pak. Apa rahasianya Pak kira-kira? Setelah saya tanyakan dengan ke berbagai guru ya, ternyata gara-gara Asy'ari Maturidi ini Pak, 2 mazhab ini mereka yang paling terdepan ya, pokoknya mereka berada di garda paling ke depan untuk membantai firqah sesat atau kelompok sesat di waktu itu Pak. Jadi ketika ada Mu'tazilah dan yang lain-lain tadi itu Pak, yang kelompok sesat itu, yang paling gencar menghabisi pemikiran sesat mereka itu 2 itu, Asy'ari Maturidi. Kalau Atsari mereka ada tapi enggak begitu mau menanggapi yang tadi loh, yang sesat-sesat itu. Mereka lebih mau menjaga sajalah, jaga diri sajalah ibaratnya gitu. Jaga diri saja. Makanya tidak terlalu terkenal Atsariyah ini yang nomor 3 ini. Ya. Jadi itu salah satu faktornya. Kenapa lebih populer Asy'ari Maturidi? Karena 2 mazhab inilah yang paling terdepan menghadapi kelompok-kelompok sesat di zaman itu. Ya, makanya sangat populer. Tapi ingat, sebetulnya Atsariyah nomor 3 juga termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, pengenalan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti berikutnya saya akan sampaikan pengenalan madhab Asy'ari. Madhab Asy'ari itu kitabnya apa saja, ciri-ciri khasnya apa saja sih Asy'ari itu ya. Terus kenapa kok sampai dituduh sesat gitu dan seterusnya. Nanti baru madhab yang Maturidi kita perkenalan ya. Madhab Atsari nanti kita perkenalan kitab-kitabnya, ulama-ulamanya siapa.
Jadi saya berharap kajian akidah ini betul-betul kita pelajari supaya ilmunya para ulama salaf itu terus terjaga dengan cara kita pelajari ya, insya Allah. Baik, silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan, diskusi tanya jawab. Kalau tidak ada ya langsung kita tutup ya. Silakan Bapak-bapak. Tema akidah silakan. Ini diam itu ada dua kemungkinan ya. Paham banget atau ya insya Allah paham ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oh ada satu, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya? Ya. Enggak ada mic lagi Pak. Ada. Oh ini ada. Terima kasih kesempatannya. Ya. Jadi dari 3 pembahasan ini yang dari Asy'ariyah Maturidiyah ini pendapat dari Imam Hambal. Kalau ada pendapat dari imam lain barangkali yang masyhur ini mungkin bisa dijelaskan juga. Mazhabnya maksudnya? Ya, mazhab lain. Mazhab ini kan yang dari Imam Hambal aja nih. Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hanbal nomor 3. Ya. Ya. Yang ketiga ini ada lagi nggak yang selain ini? Ulamanya? Iya, ulamanya. Banyak, seperti banyak. dari Syafi'i, dari iya. Hanafi. Oh, begini. Paham, Pendapatnya saya ini kan baru paham. 3 ini. Ya. Jadi begini Pak. Siap. Ini Makasih. kan, ya, ini kan mazhab akidah yang mereka memang fokus intent dalam mengajarkan ilmu akidah ya, Asy'ari, Maturidi dan Atsari. Terus Pak Ustadz, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik tuh mazhab akidahnya apa? Gitu biasanya ada yang bertanya gitu. Apalagi ada yang bilang begini, ini orang Indonesia mazhabnya Asy'ari, tapi kok ngikuti Imam Syafi'i juga kalau fikih. Kenapa enggak ikut akidahnya Imam Syafi'i gitu katanya. Begini Pak, sebetulnya akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu diteruskan oleh beliau-beliau ini. Gitu loh. Diteruskan oleh 3 ulama ini. Jadi ketika Anda ikut Asy'ari atau Maturidi atau Atsari, sejatinya ngikutin akidahnya Imam Syafi'i, ikut akidahnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah, gitu. Pokoknya ulama yang hidup sebelum mereka itu akidahnya diteruskan oleh beliau-beliau ini. Karena waktu itu ada jamaah begini, Pak Ustadz, Imam Asy'ari kan tahun 300 ya, berarti Imam Syafi'i itu akidahnya apa? Bukan Asy'ari dong, karena belum lahir kan Imam Abu Hanifah, Imam Asy'ari kan belum lahir kan, Imam Abu Hasan Asy'ari belum lahir. Berarti Imam Syafi'i akidahnya apa dong? Nah ini berarti dia nggak paham ini. Jadi akidah Nabi kemudian diteruskan kepada siapa? Sahabat, diteruskan kepada tabi'in, diteruskan kepada tabi'in ya, sampai ke zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu masih sama itu, sama. Belum ada muncul firqah sesat itu. Gara-gara muncul firqah sesat itu Pak, maka yang membela akidahnya ulama salaf 3 ini gitu loh. Paham? Ya? Paham ya? Jadi nanti jangan dibenturkan ya. Kalian ngikutin Asy'ari, jangan mau ikut tuh akidahnya Imam Syafi'i gitu. Nah ini berarti enggak paham Pak orang ini Pak. Enggak paham sejarah ilmu akidah. Sebetulnya Anda ketika belajar akidah Asy'ari atau Maturidi atau Atsariyah itu sedang mempelajari akidah ulama salaf. Gitu loh. Akidahnya Syafi'i dan yang lainnya itu sama, cuma dijaga, dirawat oleh 3 mazhab ini gara-gara waktu itu muncul banyak firqah sesat begitu, ya. Nah, terus nanti ulama lain begitu, Pak. Apalagi setelah 3 ini ya, ada Imam Ibnu Qudamah, Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam siapa lagi ya? Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Mereka kan ahli hadis semua itu. Mereka juga kalau akidah ngikutin ini. Coba Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar akidahnya ikut yang mana? Asy'ari, ya. Jadi pensarah Sahih Bukhari, Fathul Bari itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu Asy'ari tulen Pak beliau. Terus Imam Nawawi, pensarah Sahih Muslim, itu juga Asy'ari, ya. Banyak itu para ulama yang bermadzhab Asy'ari. Tapi ada juga yang madzhabnya Maturidi dan Atsari.
Kalau Athari misalnya Imam Ibnu Qudamah Hambali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Ini yang unik nih. Orang NU itu biasanya dia sangat mengidolakan siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya enggak? Pasti sering dengar nama beliau ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu dalam ilmu tasawuf diikuti oleh kalangan NU ya, Nahdlatul Ulama. Tapi Pak, beliau itu kalau fikihnya sebetulnya Hambali. Hambali, akidahnya Athari beliau nomor 3. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu nomor 3 beliau mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tasawufnya dipakai oleh dari kalangan NU. Ya enggak masalah yang seperti itu, tidak masalah ya. Baik, sudah paham Pak? Cukup? Ya, sama-sama alhamdulillah. Baik, cukup ya? Atau ada lagi? Enggak. Oh ada lagi satu. Ya, terakhir ya Pak ya. Oke, silahkan Pak, belakang ya. Nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini kan udah tua, jadi pertanyaan yang agak bodoh aja Pak. Masya Allah. Tawadhu ini. Begini Pak Ustaz. Ya. Ini Pak imam-imam ini kan juga tafsir ya Pak. Menafsiri, karena dulu kan zaman sahabat kan belum ada Asy'ariyah, belum menafsiri dipilah-pilah yang ketuhanan begini, yang sifat begini kan dulu zamannya sahabat masih gesang, itu kan belum ada. Belum ada. Artinya ini juga imam-imam ini juga menafsiri sendiri-sendiri ya. Oh, saya paham. Ya. Kan dia punya definisi ini begini itu berarti Asy'ari, yang ini Mu'tazilah, yang ini Qadariyah. Begitu. Jadi terus yang pertanyaan saya itu, loh siapa yang bilang bahwa Asy'ari itu yang benar, Maturidiyah itu yang benar, Qadariyah itu yang salah? Itu siapa yang menghukumi itu? Yang berwenang, yang berhak untuk menghukumi selain 3 ini adalah sesat. Ngaten Ustaz. Baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini, pertama tadi masalah tafsir dulu ya. Di zamannya para sahabat, tafsir Al-Quran termasuk pemahaman dalam hadis-hadis ya, atau qaulnya Rasulullah SAW itu sudah ada, tapi belum dibukukan ya, melalui riwayat saja Pak, melalui riwayat saja. Buktinya apa? Kalau kita belajar tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, banyak nukilan tafsiran dari Ibnu Abbas tentang ayat-ayat sifat. Ibnu Abbas itu banyak mentakwil Pak, sahabat Nabi ini loh, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Itu riwayat-riwayatnya dikumpulkan oleh para ahli tafsir dalam bidang ilmu akidah, banyak dijadikan rujukan. Ya. Nah, kalau tadi disebutkan Asy'ari, Maturidi itu mentafsirkan juga, sebetulnya tafsir dari segi takwil ya, bukan dari segi tafwid. Kalau tafwidnya sama, Pak. Tafwidnya itu sama, ngikuti sahabat sebetulnya. Nah, mungkin Anda bingung nih, apa itu tafwid, apa itu takwil ya? Nanti saya akan jelaskan di kesempatan lain ya, karena ini butuh penjelasan yang panjang nih, apa itu tafwid, apa itu takwil. Yang jelas sebetulnya mazhab-mazhab ini sama seperti yang ditafsirkan oleh para sahabat. Ibaratnya ini penerusnya gitu Pak, yang merawat gitu loh, ya, yang mempopulerkan begitu. Yang kedua, terus siapa yang menilai ini benar, yang lain salah? Ya ulama kita Pak, ulama-ulama besar kita, ahli hadis. Tadi sudah kita tampilkan tuh kitab-kitabnya ya, banyak sekali kitab-kitabnya. Kalau yang saya tampilkan tadi kan ulama-ulama Hambali, ya toh? Ulama-ulama Hambali yang bilang Ahlus Sunnah itu ya 3 tadi, Asy'ari, Maturidi dan Athari. Sebetulnya banyak kalau mau ditampilkan. Ya, saya cukupkan dari ulama-ulama Hambali. Begitu. Ya, jadi yang menilai siapa ini? Ulama kita Pak. Karena ulama kita dalam kitab-kitab mereka sudah sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya 3 ini, tidak ada yang lain, begitu. Nggak mungkin ulama itu menilainya misalnya salah gitu. Lah ini kesepakatan ulama kita loh ini ya. Dalam kitab-kitab mereka bilang seperti itu. Ya, siapa lagi kalau bukan ulama yang menilai gitu. Kita yang menilai, orang awam nggak mungkin, kita nggak ngerti kan. Ya, maka rujukan kita itu ulama ahli hadis. Ya, seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, itu ulama-ulama hadis semua. Mereka yang secara keilmuan sangat dipercaya. Ya, keilmuannya bersanad istilahnya begitu.
Jadi itu penilaian dari para ulama ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nambah? Oh ya. Oh ya. Dulu awalnya, makanya nanti Pak saya akan jelaskan sejarah Asy'ari Maturidi secara detail ya di kajian berikutnya, mengenal lebih dalam mazhab Asy'ari. Secara singkat, Imam Abul Hasan Asy'ari itu memang dulu beliau Mu'tazilah awalnya. Getol banget beliau. Bahkan beliau menguasai itu pemikiran Mu'tazilah yang sesat itu. Tapi kemudian alhamdulillah beliau itu ya berubah gitu Pak. Ibaratnya taubat Pak. Taubat dari mazhab Mu'tazilah menuju mazhab Ahlus Sunnah. Jadi itu memang benar Pak, kisah itu benar. Bahwa dulu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri Asy'ariyah, dulunya memang Mu'tazilah. Bapak beliau itu Mu'tazilah, bapak tirinya. Namanya siapa ya itu? Saya lupa itu. Nah, pokoknya bapaknya itu seorang Mu'tazilah besar lah, tokoh besar itu. Tapi kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau pindah ke mazhab Ahlus Sunnah. Pokoknya beliau yang membela akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Cukup. Ya, nanti detailnya ya, insya Allah di kajian berikutnya. Kita akan pelajari Pak sejarah Imam Asy'ari seperti apa, terus ajaran-ajarannya, kisah-kisahnya seperti apa, insya Allah akan kita sebutkan di kajian selanjutnya insya Allah. Baik, cukup. Terima kasih. Tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya berkah, dan tolong ilmu ini disampaikan kepada yang lainnya. Karena saya berharap 3 mazhab ini betul-betul diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya Pak ya. Karena banyak yang tidak tahu akidah itu belajarnya ke mazhab apa sih gitu. Kalau fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya kalau akidah ini Asy'ariyah, Maturidiyah dan Atsariyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.